Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gavin Bagus Zinarain. Pada kesempatan kali ini akan memberikan presentasi tentang Web Security Password Storage atau penyimpanan password dalam web. Menyimpan password dapat menjadi hal yang merepotkan bagi kita karena kita harus mengingat semuanya tentu saja. Misalkan kita dapat menyimpan password melalui third party, tentu saja dapat meringankan beban kita. Tapi tentu saja kita tidak ingin mempercayakan password tersebut kepada pihak ketiga karena alasan keamanan terutamanya. Nah, berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara kita menyimpan password sehingga kita dapat memahami mengapa kata sandi atau password disimpan sebagaimana adanya dan mengapa tidak sesederhana kelihatannya. Untuk metode pertama, langsung simpan seperti biasa. Ya, simpan seperti biasa, yaitu membuat tabel di database yang berisikan kolom username dan password. Problemnya tentu saja metode ini sangat tidak aman jika laptop seseorang administrator dibuka oleh seseorang yang lain, maka siapapun dapat langsung melihat passwordnya dan mencuri semua data usernya. Untuk metode kedua, yaitu enkripsi yang simple. Sini alternatif selain menyimpan langsung adalah menyimpan password dalam database menggunakan enkripsi. Misalnya yang saya contohkan di sini adalah Caesar Keeper. Metode ini lebih aman dari sebelumnya karena jika seseorang melihatnya, mereka tidak dapat langsung mengetahui passwordnya sehingga harus melakukan decrypt terlebih dahulu. Nah, problemnya di sini masih ada orang yang mengetahui algoritma untuk mengenkripsinya, yaitu kita sendiri yang menulisnya. Misalnya dalam Caesar Keeper ini saya menggunakan Caesar Keeper dari password sebelumnya yang ini dengan shiftnya sebanyak 3. Nah, karena saya mengetahui uh, cara encryptnya, tentu saja password itu masih belum aman. Kita dapat membuat algoritma enkripsi seribet apapun, tapi selama itu reversible atau bisa di-encrypt lagi, password itu masih tidak aman. Nah, ini ada metode ketiga lagi, yaitu irreversible encryption. Apa itu irreversible? Ya, metode ini menggunakan fungsi hash cryptography. Contohnya MD5 atau SHA-1. Yang di sini fungsi ini adalah satu arah one way sehingga irreversible atau tidak dapat di-decrypt tidak seperti chipper-chipper sebelumnya seperti Caesar Chipper. Ini contohnya dari password sebelumnya. Password yang ini saya encrypt menggunakan MD5 sehingga menjadi password yang panjangnya sama 32 karakter meskipun password ini awalnya panjangnya berbeda. Nah, password ini jauh lebih aman karena sebagai manusia sangat mustahil untuk mengencryptnya. Dari 32 karakter dan 16 kemungkinan, terdapat sekitar angka ini sebanyak sekali kemungkinan untuk setiap password. Maka sebagai manusia yang tidak mengerti key untuk encryptnya, kita tidak mungkin untuk memecahkan password seperti ini. Nah, tapi tentu saja irreversible ini tidak memiliki kelemahan. Kenyataannya contoh seperti MD5 hash ini masih dapat di-encrypt atau didekripsi dengan berbagai cara. Yang pertama, contohnya ada brute force. Contoh software yang digunakan adalah John the Ripper, Hydra, dan Rainbow Crack. Nah, di sini aplikasi ketiga software atau aplikasi ini mereka menggunakan sistem seperti dictionary attack. Jadi setiap password yang familiar itu mereka simpan ke dalam kamusnya mereka sendiri, lalu dicoba satu persatu membandingkan passwordnya dengan password hash. Yang kemudian ada MD5 database. Karena sebelumnya ini dictionary membuat seperti kamus gitu, seperti itu. Di MD5 database ini
Mereka membuat database yang sangat besar, berisikan password-password yang sangat mudah, password-password yang umum di masyarakat, seperti uh, apel, jeruk, 123 gitu. Nah, di situ database ini akan mencocokkan setiap data dalam database-nya dengan dekripsi yang dari MD5 hash yang kita masukkan. Contohnya kalau online ada namanya MD5 decryption yang dapat ditemukan online banyak sekali. Di sini tinggal masukkan hashnya langsung, biasanya kemungkinan besar akan ketemu, kecuali passwordnya sangat tidak umum. Misalkan saya masukkan password ini dalam decrypt, next. Nah, di sini ya tidak ketemu karena password ini tidak umum. Nah, di sini untuk ada opsi brute force-nya kalau online, yaitu in-depth search ini. Kita bisa untuk dari aplikasinya ini bisa request ke orangnya untuk mendecrypt, biasanya lebih dari sehari atau 2 hari. Kemudian saya lanjutkan presentasinya, ada irreversible plus salt. Jadi ini gabungan metode keempat. Hanya saja di sini ditambahkan salt. Salt di sini merefer pada string random yang berisikan angka atau huruf yang kemudian disisipkan pada password, lalu baru dihash. Ini contohnya, ini passwordnya ditambahkan sebuah string random kemudian baru dihash. Nah, di sini tujuannya buat apa? Di sini biar passwordnya si user ini tidak terlalu umum gitu. Jadi password user yang umum, misalkan jeruk 123, akan berubah menjadi password yang tidak umum ketika kita tambahkan salt ini. Terus untuk metode ini biasanya makanya mungkin setiap web itu kadang meminta kita untuk melakukan password yang berisikan angka numerik, angka huruf besar, terus huruf kecil, simbol, yang mungkin sedikit menyebalkan bagi kita, tapi sangat berguna untuk keamanan password seperti ini. Jadi ketika user melakukan login, sistem akan menambahkan salt ke passwordnya di belakangnya, lalu menghash, lalu di-compare dengan hash yang disimpan di database website tersebut. Ya, itu saja dari presentasi saya. Mungkin jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.